Salam jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati istirahat kita sepanjang malam ini dan juga memberkati pekerjaan kita sepanjang minggu yang lalu. Dan untuk pagi ini kita akan sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kita serahkan waktu dan tempat ini, kita serahkan diri masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Engkaulah Allah kami yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu yang sentiasa memberkati kami, yang telah Tuhan menyerahkan anak tunggal-Mu mati di kayu salib menebus dosa kami. Berkati ibadah kami lewat live streaming ini Tuhan, dari permulaan sampai akhirnya. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang punya kerinduan, kehausan yang begitu membara untuk mendekat padamu dan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, kami serahkan hamba yang akan Kau sampaikan, yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Berkati laptop, telepon, segala peralatan layan internet yang kami pakai, agarnya Tuhan Yesus berjalan dengan lancar Tuhan. Ambillah masa ini Tuhan, serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Amen. Sebelum itu mari kita naikkan pujian. Mari kita sama berdiri. Bersyukur selalu Tuhan sentiasa memberkati kita, memelihara kita. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, ku kan minum air-Mu dan terus rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka
Karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalam, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Airmu bagai rusa rindu selalu hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Yesusku, kau sangat ku cinta. Ya Bapa, kami sentiasa bersyukur selalu kepadamu. Engkau ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Dan bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembalikan Tuhan ke tangguh persembahan gereja-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap tangan yang sentiasa punya kerinduan untuk mengucap syukur lewat pemberian ini Tuhan. Kau pakailah pemberian ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memuji, menyembah-Mu. Sekali lagi kami serahkan pikiran hati kami, hidup kami. Ajarlah kami, tegurlah kami dengan firman-Mu Bapa. Karena kami anak-anak-Mu yang sentiasa memerlukan nasihat daripada-Mu, yang sentiasa rindu untuk diubah. Pakailah hamba-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Amen. Ya jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya jemaat Tuhan seperti rusa yang rindu, yang haus, yang lapar akan air sungai, begitulah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya percaya kita duduk dengan hati yang begitu membara untuk belajar firman Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan pastinya sudah punya hati yang sentiasa bersemangat untuk memberi, mengucap syukur atas berkat Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Dan saya mewakili kami sekeluarga. Ya, sebelum itu kita akan belajar firman Tuhan. Seperti biasa kita fokus akan firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita diisi terus dengan firman Tuhan. Segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan dikeluarkan dari kehidupan kita. Amen. Saya mewakili kami sekeluarga mengucapkan selamat hari gawai ya kepada semua kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, pada hari gawai ini kita tidak menyambut hari gawai seperti biasanya. Namun begitu, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur. Kerana
Tuhan sentiasa memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Amen. Dan Hari Gawai Dayak diiktiraf sejak 1957. Jadi Hari Gawai dirayakan ya setelah siapnya menuai padi. Dia jago ketiban, dia tembok ngintu, ngetau padi. Ya, jadi hari gawainya di intu. Jadi agamanya sebenarnya kita terima Tuhan ya, sebelum kita menerima Tuhan pada waktu dahulu kita merayakan hari gawai ya, merayakan hari gawai ada yang bergawai, bagi yang tidak bergawai ada yang berdarab ya. Jadi mungkin hanya Ipan saja tahu apa itu bergawai, apa itu berdarab ya. Bergawai adalah satu perayaan yang besar. Berdarab dia hanya mempersembahkan piring ya. Jadi tujuan bergawai atau berdarab adalah untuk memberi terima kasih kepada petara yang telah memberkati ya umai tahun, yang telah memberkati ladang. Jadi kita pada masa itu merayakan hari gawai dengan penuh hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ya kesyukuran. Tetapi sekarang banyak di antara kita tiada yang buat ladang lagi, dan karena kebanyakan pergi ke bandar, ya ada yang bekerja dengan kerajaan, ada yang bekerja dengan serikat swasta, ada yang bekerja sendiri, ya ada juga yang bekerja makan gaji. Ya, meskipun begitu, perayaan Hari Gawai ya masih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan rayakan untuk mengingatkan kita bangsa Dayak di Malaysia ini. Cuma kita tidak merayakan Hari Gawai sepertinya sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Kita merayakan Hari Gawai ya dengan caranya Tuhan. Ya, kita tidak berdarab, kita tidak bergawai lagi. Kita merayakan Hari Gawai, tanda terima kasih kita kepada Allah yang sentiasa memberkati kita. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati. Ya, artinya tanda bersyukur. Itu adalah ya Hari Gawai yang disambut kita sebagai anak-anak Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya, jadi pada pagi hari ini ya kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersyukur selalu. Seperti nyanyian kita tadi, bersyukur selalu. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Matius 15. Injil Matius 15 ayat 32 sampai ke 39. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius 15 ayat 32 sampai ke 39. Sudah mendapat? Jika sudah, saya baca untuk kita. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu
Murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpul potongan-potongan roti yang sisa 7 baku penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Pada zaman sekarang begitu suka bagi manusia untuk mengucap syukur, ya. Manusia sekarang berlumba-lumba mengejar kesusahan hidup, siang dan malam tanpa henti, dengan segala kekuatan yang dikerahkan, dengan segala kepintaran dan segala kecanggihan. Ya, dunia manusia berebut-rebut untuk memperoleh keuntungan. Sehingga bila tiba-tiba segala usaha, ya, segala bisnes tidak berhasil, maka manusia akan mengeluh. Manusia akan bersungut-sungut. Manusia akan marah, ya, daripada mengucap syukur. Jadi tidak kurang juga anak-anak Allah yang seringkali mengeluh, yang seringkali bersungut-sungut, yang seringkali marah kepada Allah daripada bersyukur selalu bila sesuatu yang tidak seperti dijangkakan terjadi. Bila sesuatu hal yang tidak seperti diharapkan terjadi, ya, maka keluarlah kata-kata negatif yang menyalahkan Allah. Ya Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, ya, mengapa engkau membiarkan ini terjadi begitu. Ya, bahkan ada yang meninggalkan iman, tidak lagi percaya kepada Yesus, lalu kembali kepada kehidupan lama. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus lewat kematian Yesus di kayu salib di Bukit Golgota, bersyukur selalu harus menjadi gaya hidup kita, baik susah maupun senang. Inilah kata nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur selalu dalam apapun keadaan, ya, baik senang, baik susah, baik waktu kita ketawa, baik waktu kita menangis, di mana saja kita berada. Bersyukur selalu harus menjadi gaya hidup kita. Kita bersyukur selalu karena Yesus begitu mengasihi kita. Kita bersyukur selalu sebab kita masih dapat beribadah, ya, meskipun bangunan gereja ditutup. Puji Tuhan, kalau dibandingkan di tempat lain, orang tidak dapat beribadah, orang tiada line internet, orang tiada gadget yang canggih seperti kita. Bersyukur kita dapat live streaming dan kita dapat mengikutnya dari rumah masing-masing. Jadi manfaatkan masa ini untuk kita bersyukur dengan datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita fokus, ya, jangan hanya 10 minit, 15 menit. Firman Tuhan tidak bagus, lalu kita pergi ke channel lain. Kita cari pastor pendeta yang hebat-hebat di YouTube. Ya, kita bukannya mencari Tuhan, kita mencari orang yang hebat, manusia yang hebat di pikiran kita, manusia hebat, pendeta hebat. Ya, kita tidak mencari yang sebenarnya. Allah adalah melebihi segala-galanya. Kita bersyukur karena kita juga punya keluarga. Sebab banyak orang di luar sana tiada keluarga, tiada lagi ibu bapa, tiada lagi adik abang kakak, tiada. Kita bersyukur sebab kita masih bersama istri kita, masih bersama suami kita, masih bersama anak-anak kita, ya, bersyukur. Jadi orang melihat kita sebab kita masih ada keluarga, mereka tidak ada keluarga, betapa rindunya hati mereka. Kita bersyukur sebab lahir di dalam keluarga yang cukup segala-galanya. Jangan menuntut yang lebih dari orang tua kita. Kita bersyukur sebab kita punya tempat tinggal yang baik dan selesa.
Ya, kami sekeluarga bersyukur meskipun ini bukan rumah kami sendiri. Bersyukur kami dapat tempat tinggal yang baik. Kita bersyukur ya kita memiliki segalanya. Sebab di luar sana ada orang yang tiada tempat yang baik. Banyak orang yang tidak ada tempat yang selesa. Ada yang tidur di bawah jembatan, ada yang tidur di dalam kota, ya, ada yang tidur di tepi kedai, di kaki lima. Kita bersyukur kita tidur di tempat yang selesa. Ya, kita bersyukur sebab kita punya pekerjaan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang terpaksa mengemis, mencari sesuap nasi kerana tidak ada pekerjaan. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan kerana pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur meskipun pandemi COVID-19 melanda kita 1,5 tahun ini, ya, tetapi kita masih ada lagi pekerjaan. Kita bersyukur sebab kita masih dapat makan. Jangan pilih-pilih lauk. Bersyukur sebab ada sesuap nasi. Jadi firman Tuhan seringkali menasihati kita. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kita. Firman Tuhan seringkali menegur kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita bersyukur selalu dalam apapun keadaan. Ingatlah kepada Tuhan yang sentiasa memberkati kita dengan berkelimpahan. Jadi jadilah berkat buat gereja Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan memberkati kita, ya, dari kecil sampai besar. Bersyukur selalu sebab Tuhan telah memberi pekerjaan yang baik, memberi gaji yang baik, memberi hidup yang baik kepada kita. Amen. Yang menjadikan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang dari kecil sampai besar diberkati Tuhan. Berjaya dalam pelajaran, dalam pendidikan, diberi oleh Tuhan pekerjaan yang baik, ya. Pastor doakan saya agar lulus dalam peperiksaan. Pastor doakan saya agar mendapat pekerjaan yang baik. Dan bila Tuhan menjawab doa, mendapat pekerjaan yang baik, mendapat gaji yang baik, hidup yang selesa, punya rumah yang baik, punya kereta yang baik, jangankan mengucap syukur, malah melupakan gereja Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan memberkati dari kecil sampai besar sehingga berjaya. Yang paling menyedihkan, ada yang tidak lagi bersandar kepada Tuhan dan melepaskan imannya setelah hidupnya diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, meskipun mungkin saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik, kesempitan hidup tidak dapat menghalang kita untuk kita bersyukur selalu kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Ya, mungkin kita sakit pada saat ini, kita berdoa belum juga sembuh dan kita terpengaruh, ya, dengan keadaan kita sakit penyakit yang kita alami. Ya, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan, iman kita mulai kendor. Ya, kita tidak ada kerinduan lagi mengikut live streaming. Segala aktiviti gereja lewat live streaming, Zoom, kita tidak mau ikut lagi. Tidak bersyukur pada Tuhan. Ya, mungkin perjalanan hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan beban yang berat. Jangan tambah beban berat hidup kita, ya, dengan tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan tambah beban kita dengan mengeluh, bersungut-sungut, memberontak melawan Tuhan seperti umat Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka tidak bersyukur meskipun mereka telah melihat kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Jangan biarkan kita terus bersungut-sungut. Jangan membiarkan, ya, kerana kita tertekan kita bersungut-sungut. Jangan membiarkan tekanan hidup ini terus menekan kita. Jangan biarkan hidup ini terus dibebani, ya, dengan beban yang berat. Marilah mengucap syukur. Jika tidak, pikiran kita akan terganggu. Ini yang membuat kita tertekan. Akhirnya hidup kita akan rosak dan hancur.
Kenapa? Sebab kita mengambil keputusan yang salah. Bukan saja melupakan Tuhan, tetapi tindakan yang tidak sepatutnya. Bersyukur selalu akan membuat beban berat menjadi ringan. Amen. Ya. Bersyukur selalu membuat kita merasa berkecukupan. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kita rasa berkecukupan. Kita tidak menuntut lebih dari Tuhan. Bersyukur selalu membuat kita merasa damai. Ya, sejahtera, damai, penuh sukacita. Bersyukur selalu membuat hati kita gembira. Kita tidak akan merasa tertekan. Apapun terjadi, kita enjoy, kita happy. Sebab kita mengucap syukur. Yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita adalah ucapan syukur. Ini yang membuat hati kita gembira. Kita tidak akan merasa tertekan. Kita tidak akan merasa stres, depresi. Tidak. Sebab hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, keringkan tulang. Lihatlah akibatnya. Jika kita patah semangat, kita tidak bersyukur pada Tuhan. Semangat yang patah, keringkan tulang. Bayangkan tulang-tulang kita kering, tidak berdaya. Antibodi kita tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan. Apa yang dia buat? Dia mengucap syukur. Ketujuh roti dan ikan-ikan itu yang Yesus terima bukanlah dalam jumlah yang besar. 7 roti. Meskipun di pandangan mata kasar manusia, ketujuh roti dan ikan-ikan itu adalah sangat mustahil untuk dimakan oleh 4.000 orang laki-laki. Mustahil. Apalagi dimakan oleh 12 orang murid Yesus. Bersama Yesus 13 orang pun ketujuh roti itu tidak cukup. Apalagi untuk 4.000 orang lelaki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Namun begitu, Yesus telah tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Berkat dari ucapan syukur Yesus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ayat 38. Ayat 37 dan 38. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 baku penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat terjadi. 7 roti dan ikan-ikan itu tidak habis dimakan, malah ada lebih 7 baku penuh. Wow, dari ucapan syukur terjadinya mujizat. Dari ucapan syukur, kuasa Tuhan dinyatakan. Jemaat Tuhan dikasihi, yang sering kali terjadi, anak-anak Tuhan menuntut Tuhan menyatakan kuasanya, menuntut Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat. Tetapi yang seringkali anak-anak Tuhan lupa, anak-anak Tuhan begitu suka untuk mengucap syukur. Anak-anak Tuhan lebih excited, lebih gairah untuk mengejar mujizat tanpa mengejar Tuhan. Yang Yesus ajarkan kepada kita setelah Yesus menerima berkat, Yesus mengucap syukur. Ini yang Yesus ajarkan. Untuk apa? Agar kita belajar mengucap syukur setelah kita menerima berkat. Belajar mengucap syukur meskipun berkat itu hanya sedikit, kecil sekali jumlahnya. Lewat ucapan syukur, Allah akan bekerja dengan luar biasa. Seperti mana yang terjadi dari teks pembacaan kita tadi.
Ucapan suku mengundang kuasa Allah. Bila kuasa Allah diundang lewat ucapan suku, maka yang terjadi adalah mujizat. Jangan mengejar mujizat. Mujizat tidak akan terjadi jika kita tidak datang kepada Allah. Dari teks pembacaan pada hari ini, beberapa pelajaran yang amat penting yang Yesus ajarkan kepada kita. Untuk apa? Agar kita tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, dan belajar bersyukur selalu. Amen. Belajar bersyukur dalam apapun keadaan. Bagaimana ucapan syukur mengundang kuasa Allah sehingga mujizat terjadi. Yang pertama, bersyukur selalu, harus berani melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup. Jangan takut membuat keputusan besar di dalam hidup. Yesus, dari pembacaan kita tadi, dari teks bacaan, Yesus berhadapan dengan 400 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bayangkan, Yesus berdiri, dia melihat orang yang mengikuti dia. Yesus berdiri, dia bukan hanya melihat, tetapi apa yang dia lakukan, dia punya hati untuk melakukan tindakan besar, melakukan hal-hal yang besar. Yesus mengambil keputusan besar dengan berkata, "Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Ya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, dengan perut yang lapar. Yesus tidak sampai hati membiarkan mereka pulang begitu saja. Yesus mau memberi mereka makan sebelum menyuruh mereka pulang. Ya. Sebenarnya Yesus ada dua pilihan. Pertama, Yesus boleh saja membiarkan mereka pulang begitu saja, lapar atau tidak, itu terpulang kepada tanggung jawab masing-masing. Tetapi Yesus tidak begitu. Yesus tidak membiarkan mereka pulang. Tidak sampai hati Yesus membiarkan mereka pulang dalam keadaan lapar. Yesus tidak mau kesusahan terjadi kepada mereka. Yesus merasa belas kasihan kepada mereka. Yesus mau memberkati mereka sebelum mereka pulang, agar mereka pulang penuh dengan sorak-sorai dan hati yang bersuka cita. Tetapi masalahnya, ya, di tempat itu sunyi, tempat itu jauh. Bagaimana untuk mendapatkan roti, untuk memberi makan semuanya ini? Murid-murid Yesus bertanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak? Jumlahnya bukan 1, 2 orang, 3 orang, tapi ribuan orang. Bagaimana mau menyelesaikan masalah ini? Jadi apa solusi Yesus menyelesaikan masalah itu? Apa rencana Yesus untuk memberkati mereka? Apakah Yesus melihat keadaan ini dan Yesus tidak jadi untuk memberkati mereka? Yesus berhenti dari perancangannya, dari plannya yang mau memberi mereka makan? Sedangkan pada waktu itu tidak ada apa-apa yang ada pada Yesus. Yesus bertindak. Yesus ada solusi. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini. Jadi sebagai gereja Tuhan kita harus bijak. Sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita harus sentiasa berdoa, minta roh hikmat daripada Tuhan. Yesus meminta 7 roti dan beberapa ikan kecil. Jumlah ini sangat sedikit sekali.
Seperti saya katakan tadi, jumlah ini bukan jumlah yang banyak, bukan jumlah yang besar untuk 4.000 orang. 7 roti kecil dan beberapa ikan tidak cukup, pasti tidak cukup. Memang tidak cukup. Tetapi Yesus tetap mengambil keputusan yang besar untuk memberi makan 4.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Ya. Hal ini gereja Tuhan harus contohi. Jangan hanya membaca firman Tuhan, jangan hanya mendengar firman Tuhan bila diajarkan, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan membiarkan tantangan keadaan menghentikan langkah kita untuk maju ke depan. Amin. Masalah tantangan keadaan yang Yesus hadapi saat itu adalah tempat itu sunyi, jauh dari bandar, jauh dari pekan. Tiada Grab, tiada Foodpanda di situ, tiada kedai runcit di situ, tiada supermarket di situ, tiada Inoko di situ, tiada Doraemon di situ, tiada KFC di situ. Yang Yesus ajarkan kepada kita, yang Yesus contohkan kepada kita, yang harus kita lakukan, jangan membiarkan dan terus mengizinkan tantangan keadaan menghentikan langkah kita untuk maju ke depan. Seperti yang pendeta Ferdinand katakan, mengapa gereja-gereja BIM tidak berdampak? Mengapa? Karena takut menghadapi tantangan besar, lebih suka berdiam diri, lebih suka, lebih senang dalam comfort zone. Sehingga yang menguasai pikiran, hati, dan mulut adalah tidak mampu. Nauliah pastor, orang bukai uliah nama buah kita nak uliah, kita anak-anak Tuhan. Siapa anak Tuhan sama ditebus oleh Yesus, belanyembah Yesus ke sama. Memang di mulut kita berkata bukan kerana tidak mampu, tetapi dari tindakan kita, dari keputusan yang kita ambil, itu menyatakan bahwa kita masih lagi terikat dan tetap dikuasai oleh istilah ketidakmampuan. Selagi Anda berkata tidak mampu, Anda tidak akan berusaha dan Anda akan terus tidak mampu melakukan apapun perkara. Yesus mengajar tetap melangkah dengan iman yang hidup meskipun tiada harapan. Kita telah belajar tentang iman yang hidup dari Ibu Jana Sepat. Miliki iman yang hidup untuk berani bertindak seperti Yesus. Jika kita dalam keadaan seperti Yesus, ataupun jika kita bersama Yesus, tentu kita berkata, mana ada duit? Tidak mampu kita beli makanan untuk 4.000 orang. Duit kita hanya sekian. Mana mungkin, mana mampu? Kita perlu berhemat. Berdoalah seperti saya katakan tadi, minta roh hemat dari Tuhan, agar kita punya solusi dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, menyelesaikan tantangan keadaan seperti yang Yesus lakukan. Meskipun dengan sedikit, hanya 7 roti, tetapi Yesus berani melakukan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tiada orang yang hidup di dunia ini berhasil tanpa tantangan hidup. Tantangan sebenarnya harus menjadi tangga untuk kita berhasil melakukan perkara besar di dalam hidup. Contoh, Musa dipanggil dan dipilih khusus oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari menjadi hamba di Mesir. Apakah pelayanan Musa untuk membebaskan orang Israel dari menjadi hamba Mesir terus berjaya, terus berjalan lancar? Musa datang
berjumpa dengan Raja Firaun, dan Raja Firaun terus membebaskan orang Israel. Tidak. Berkali-kali Musa berhadapan dengan Raja Firaun. Raja Firaun tetap degil, tetap keras kepala, tetap keras hati. Bagaimana ketika Musa menghadapi berbagai rintangan, tantangan ini, cabaran ini, apakah dia cakap tidak mungkin? Mana dapat saya satu orang melawan satu negara, melawan Raja Firaun? Apakah dapat? Apakah Musa mundur? Apakah Musa patah semangat? Tidak. Musa tetap bergerak maju, tetap berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya, bila tiba waktunya, Tuhan menyatakan kuasanya, mujizat terjadi, Israel dilepaskan dari Mesir dengan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Orang yang berjaya adalah orang yang berani menghadapi tantangan keadaan. Orang yang pengecut, yang hanya berani melawan sesama sendiri, tidak mungkin akan meraih kejayaan besar. Kita lihat di gereja seringkali berantem sesama sendiri. Berani berantem melawan sesama sendiri. Tetapi bila berhadapan tantangan besar, apa yang harus lakukan? Tidak berani. Orang yang berani melakukan perkara besar, dia punya impian besar. Dia punya hati yang besar. Dia yakin bahwa dia dapat melakukannya. Meskipun dia tahu tantangan tidak kecil, tantangan tidak sedikit, tetapi dia akan sentiasa berusaha. Bila gagal, dia akan bangkit kembali. Dia mula kembali. Dia mula kembali dengan solusi yang baru. Dia mula kembali dengan idea yang lebih cerdas. Thomas Edison, kita lihat berapa kali dia gagal, tetapi dia tidak lemah semangat. Dia terus berusaha sehingga dia berhasil. Hati yang besar mendorong seseorang untuk berusaha dan terus berusaha tanpa putus asa, tanpa menyerah kalah sampai berakhir dengan kejayaan, bukan berakhir dengan keputusasaan. Bukan berakhir dengan na'ulir. Makanya singkirkanlah jauh segala pikiran dan hati yang negatif dari hidup kita. Jangan membiarkan segala pikiran dan hati yang negatif terus menerus dan tetap tinggal menguasai hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Jika kita terus menerus membiarkan diri dikuasai oleh pikiran dan hati yang negatif, jangan mengharapkan mujizat terjadi. Jangan mengharapkan kuasa Allah dinyatakan. Yang terjadi, kita hanya menjadi penonton, melihat gereja lain dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita hanya menjadi tukang like, kita hanya menjadi tukang share saja. Sedangkan Tuhan mau memakai kita juga untuk melakukan perkara besar. Jadi dari itu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus berani menghadapi cabaran yang besar. Bukan hanya besar, tetapi cabaran juga tinggi. Sangat diperlukan keberanian yang besar untuk menghadapi cabaran yang besar dan juga tinggi. Jika kita berani menghadapi cabaran besar, cabaran tinggi, yang kita perolehi juga yang terbesar dan yang tertinggi, yang terbaik. Amen. Contoh, Yosua dan Kaleb berani menghadapi tantangan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Mereka bukan seperti 10 orang pengintai yang pengecut. 10 pengintai
Ya, pengecut ini mereka juga bersama-sama dengan Khalid dan Yosua dilepaskan dari menjadi hamba di Mesir. Mereka juga telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan bekerja membebaskan mereka dari menjadi hamba di Mesir. Mereka juga melihat kuasa Allah dinyatakan yang memimpin memelihara mereka siang dan malam di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan di padang gurun. Bila tiba di garisan untuk melangkah ke tanah Kanaan, mereka diutus oleh Musa. Mereka melihat tanah itu sangat baik, sangat indah. Tanah yang subur. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang di pikiran mereka? Apa yang bermain di hati mereka? Yang bermain di pikiran mereka tidak mampu. Yang menguasai hati mereka tidak mampu. Mana mungkin kita dapat menaklukki tanah Kanaan ini? Orang di Kanaan ini tinggi, besar. Kota Yeriko besar, tinggi. Tetapi Yosua dan Khalid, mereka tidak punya pikiran yang negatif. Mereka tidak dikuasai oleh perasaan yang negatif sehingga takut, sehingga menjadi orang pengecut. Tidak. Yosua dan Khalid berani mengambil keputusan besar. Berani menghadapi tantangan besar, berani menghadapi tantangan yang tinggi. Yosua dan Khalid berkata, ya, kita dapat mengambil tanah Kanaan. Kita dapat mengalahkan orang Kanaan meskipun mereka besar tinggi seperti raksasa. Kita dapat. Mengapa? Karena Allah menyertai kita. Mengapa? Karena Allah yang berperang bagi kita. Mengapa? Allah akan buka jalan bagi kita. Seharusnya gereja Tuhan punya hati, pikiran seperti Khalid dan Yosua. Mengapa gereja sekarang tidak mengalami kuasa Tuhan? Mengapa gereja sekarang hanya nyawa-nyawa ikan? Mati segan, hidup tidak mau. Mengapa gereja sekarang tidak menikmati mujizat-mujizatnya Tuhan? Sebab takut melangkah untuk menghadapi cabaran yang besar, cabaran yang tinggi. Ya, cukuplah kita beribadah tiap minggu live streaming, ya sekali seminggu. Cukuplah kita ada menara online. Ya, cukuplah kita ibadah. Kalau masa gereja masih buka dulu, cukuplah datang setiap minggu ke gereja, pulang. Lepas itu begitu saja. Ya, tanpa melakukan, tanpa keberanian untuk bertindak menghadapi cabaran yang besar dan tinggi. Yang bermain di hati dan pikiran kita, konsep kita, ya saya sudah selamat, cukup. Sedangkan Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, perkara yang besar di dalam kehidupan gerejanya. Amen. Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat gerejanya. Siapa gerejanya? Kita. Dari itu mengapa harus berdiam diri? Kita sedia maklum bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Kita sedia maklum bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kita tidak punya keberanian untuk bertindak, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Bahkan hal yang kecil pun kita tidak berani untuk melakukannya. Yang sudah ada pun kita tidak berani bertindak. Tuhan sudah buka jalan, kita tidak berani bertindak. Tuhan sudah buka jalan seluas-luasnya, tetapi kita tetap takut bertindak. Bagaimana Allah dapat menyatakan kuasanya? Bagaimana Allah dapat mengadakan mujizat? Bagaimana Tuhan mengangkat gerejanya, memenangi cabaran yang besar dan tinggi? Allah tidak mahu kita menjadi penonton, melihat kuasanya dinyatakan
lewat kehidupan orang lain. Amen. Allah Ta'ala tidak mahu kita menjadi penonton, hanya memandang saja gereja lain dipakai oleh Allah menyatakan kuasanya. Allah tidak mahu kita menjadi tukang like, tukang amen. Ya, bila orang lain say pekerjaan Tuhan yang luar biasa di YouTube mereka, di FB mereka, kita menjadi tukang like, kita menjadi tukang share saja. Tidak. Tuhan juga mau memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang besar, untuk mengadakan mujizat demi mujizat. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Jadilah jemaat Tuhan, jadilah gereja Tuhan, jadilah pemimpin Tuhan yang berani mengambil langkah besar. Jangan takut bertindak, melakukan pekerjaan yang besar, perbuatan-perbuatan besar. Jangan trauma jika haya akan dilakukan berkaitan dengan duit. Oh, mana mungkin duit kita hanya sekian. Kita harus berhemat. Pemimpin gereja harus berani melakukan sesuatu bila berkaitan dengan duit. Harus berani meskipun sedikit. Meskipun dengan jumlah yang sedikit. Jangan takut dia habis. Kawan saya bercerita dengan saya suatu meeting. Mereka mau musyawarah. Dan mereka mau mengambil seorang lagi pastor. Dan pemimpin satu ini tidak mungkin kita dapat. Kita tidak akan dapat ngambil pastor. Kosnya tinggi. Kawan saya berkata kepada dia, mengapa kamu takut? Kamu takut karena kamu tidak memberi. Sebab itu kamu takut. Sebab itu kamu takut duit tidak cukup. Jika kamu juga yang memberi, ya, kita dapat melakukannya. Jangan takut bertindak mengambil langkah besar bila kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amen. Kita telah belajar dari ibu janda di Serepah. Dia tidak takut mati kelaparan. Dengan penuh keberanian dia melakukan firman Tuhan. Dia memberi. Meskipun hanya tepung segenggam. Minyak sedikit saja. Kita lihat mujizat. Sedikit pun kalau Tuhan memberkati, dia akan bertambah banyak. Dia akan dapat menjadi banyak. Bukan hanya banyak, tetapi sentiasa mengalir. Memiliki impian besar dan melakukan perkara-perkara yang besar bukanlah hal yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya. Yesus sendiri berkata dengan tegas, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Kita sedia maklum apa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia. Dalam pelayanannya 3,5 tahun dia melayani. Banyak mujizat, banyak pekerjaan besar. Dan Yesus meyakinkan kita. Yesus berkata kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang telah Yesus lakukan. Di manakah iman kita? Mengapa kita harus takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Sedangkan Yesus sendiri yang memberi dorongan kepada kita. Yesus bukan hanya berkata, tetapi yakinlah bahwa Yesus akan menyertai. Dia yang melakukan untuk kita. Kita ini hanya alat. Ya. Ingat saudara, bahwa ya kita punya Allah yang besar. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Yang percaya katakan amin. Sudah tiba waktunya, meskipun masa pandemi ini Tuhan juga dapat melakukan pekerjaan besar lewat kita. Lewat gerejanya BM Banasrama. Meskipun kita gereja yang kecil, hanya beberapa saja keluarga,
Tetapi Allah mahu, rindu kita melakukan pekerjaan besar. Yang percaya katakan amin. Ya. Mari kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita jangan sia-siakan setiap talenta dan juga karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang telah Yesus lakukan. Jika Yesus tidak berani melakukan pekerjaan besar, kita sampai hari ini tidak akan belajar firman Tuhan ini. Kita tidak akan mendengar mujizat Yesus memberi yang 4.000 orang laki-laki termasuk wanita dan anak-anak dengan 7 roti dan beberapa ikan. Tidak, kita tidak akan mendengar kabar tentang itu jika Yesus takut bertindak. Apatah lagi kita tidak akan belajar tentang hal itu. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan telah menggerakkan hati kita. Tuhan telah buka jalan untuk kita untuk melakukan perkara besar. Oleh sebab itu jangan takut dan gentar. Melangkahlah dengan iman yang hidup yang telah Tuhan taruhkan kepada kita masing-masing. Milikilah keberanian dari Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan Allah yang kita sembah melakukan bagiannya, mujizat demi mujizat akan terjadi. Amen. Ya. Bagi Dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan dapat melakukan apa saja. Tuhan dapat melakukan lebih banyak, lebih besar dari yang kita doakan, lebih besar dari yang kita pikirkan, lebih besar dari yang kita minta. Amen. Dan yang kedua, yang terakhir, berani memberi berkat kepada orang lain. Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Setelah menerima berkat, Yesus mengucap syukur kepada Allah. Yesus menyerahkan semua berkat yang dia terima kepada Allah. Dan Allah memberkati berkat yang diserahkan dengan ucapan syukur. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita. Amen. Berkatnya selalu baru tiap hari. Tuhan tidak pernah memberi yang sisa. Tuhan tidak pernah memberi yang second. Tuhan tidak pernah memberi yang biasa-biasa saja kepada kita. Tetapi Tuhan sentiasa memberi yang terbaik bagi kita setiap hari. Rahmat-Nya. Dia telah memelihara kita dengan mencukupkan segala keperluan kita melebihi yang kita minta. Setiap hari berkelimpahan. Tidak pernah kita kekurangan sampai saat ini. Meskipun pandemi melanda 1 tahun setengah ini, kita tidak pernah kekurangan. Kita bukan saja berkecukupan, berkelimpahan. Amen. Allah telah mengasihi kita melebihi segalanya. Allah telah memelihara kita. Allah telah menyertai kita. Allah sentiasa memperhatikan kita. Karena itulah kita harus bersyukur selalu kepada Allah seperti yang Yesus lakukan. Bersyukur selalu adalah kunci kekuatan hidup kita. Amin. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya lagi, ketika kita putus harapan sudah, yang keluar dari ucapan bibir kita adalah syukur Tuhan, Engkau menyertai aku, maka kita akan beroleh kekuatan. Syukur Tuhan, Engkau menjaga aku, meskipun aku dalam keadaan tidak baik.
Bersyukur selalu adalah kunci yang mengubah keadaan di sekitar kita. Bersyukur selalu akan mengubah pandangan mata kita. Bersyukur selalu akan mengubah pikiran kita. Bersyukur selalu akan mengubah hati kita. Bersyukur selalu akan mengubah sikap kita. Apa yang Yesus lakukan setelah bersyukur? Apa yang Yesus lakukan setelah bersyukur? Yesus membagikan berkat kepada orang lain. Yesus rindu menjadi berkat. Dia menerima berkat lalu membagikannya kepada muridnya. Ya. Kesempitan hidup bukan menjadi pahala bagi Yesus untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kita setia maklum bahwa Yesus lahir dari keluarga yang dari keluarga yang miskin. Yesus bukan lahir di dalam keluarga yang berada. Yesus bukan lahir dari seorang bapa yang memiliki segala-galanya. Tidak, Yesus lahir dari Yusuf. Ayahnya adalah pekerjaannya tukang kayu. Yesus anak tukang kayu. Yesus sudah biasa hidup susah. Ya. Berkat yang Yesus terima tidak banyak, hanya 7 roti dan sedikit ikan. Berkat yang sedikitnya seharusnya Yesus terima lalu simpan setelah mengucap syukur untuk dirinya sendiri. Berkat 7 roti dan sedikit ikan jika disimpan cukup untuk bekalan beberapa hari. Tetapi Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Yesus rindu untuk memberkati. Inilah kerinduan hati Yesus. Rindu memberkati orang yang mengikutinya. Rindu memberkati orang yang datang berduyun-duyun sanggup berlapar. Coba kita perhatikan orang yang datang, mereka sanggup berlapar untuk belajar firman Tuhan. Mereka punya kerinduan yang begitu dalam. Mereka begitu haus dan lapar. Saya berdoa agar jemaat Tuhan punya kerinduan, kehausan yang sepertinya pada zaman orang mengikuti Yesus ini. Yesus memecahkan roti, memberikannya kepada muridnya. Bagi Yesus, berkat yang sedikit ini harus dibagi, harus dikongsikan. Sedikit sama sedikit. Biar sama-sama menikmati berkat yang sedikit. Susah senang kita harungi bersama. Susah senang kita hadapi bersama. Sedikit kita nikmati bersama. Orang yang biasa hidup susah tidak sulit baginya untuk memberi. Ini yang terjadi kepada Yesus. Yesus biasa hidup susah. Yesus tetap dapat membagi dalam keadaan suka. Dalam masa kesempitan. Yesus tetap rindu menjadi berkat dalam apapun keadaan. Contoh dari tindakan Yesus yang membagi ini kepada muridnya. Muridnya juga tidak mementingkan diri sendiri. Para murid Yesus juga membagikannya kepada orang lain. Tidak ada yang menerima lalu menyembunyikannya, tetapi menerima, berkongsi agar sama-sama menikmati berkat. Para murid Yesus mengikuti teladan dari Yesus. Mereka memberi kepada orang banyak. Maka Allah menyatakan kuasanya, mujizat pun terjadi. Apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang. Semua kenyang. Semua mengusap perut. Ya, seperti Jefferson, pegang perut. Kenyang. Semua kenyang. Setelah mereka makan kenyang, mereka mengumpul potongan-potongan roti, sisa potongan roti. Ya, untuk tidak membazir. Dikumpul, disimpan di bako. Bukan 1-2 bako penuh, 7 bako penuh, 7 roti.
menjadi 7 bako. Luar biasa Allah yang kita sembah. Dari ucapan syukur, mujizat terjadi. 7 roti menjadi 7 bako penuh. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Tentu kita masih ingat pertama kali kita mau mengadakan, bila saya memberi cadangan agar kita mengadakan camp pemenang. Kita mesyuarat pada masa itu pada tahun 2015. Ya. Dan kita berkata kepada saya, Pastor, tidak mungkin kita dapat melakukan camp pemenang. Ya, sebab keadaan keuangan gereja kita. Lalu saya memberi cadangan kepada kita agar kita sama-sama menghulu. Seorang sedikit. Setelah kita selesai mengadakan camp pemenang, kita sangat diberkati lewat camp pemenang. Dari itulah iman kita dibangkit. Dari itulah kita mulai melangkah. Dari itu kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita melangkah sedikit demi sedikit maju ke depan. Selesai kemenang bila kita kira kembali ya uang yang kita pakai. Berapa? Masihkah Anda ingat? Kalau tidak silap saya, lebih dari perbelanjaan suatu kita mengadakan ke pemenang lebih kurang 700-800 ringgit. Wow. Pada mulanya kita pikir tidak mungkin. Batal saja, Pastor. Ya, gereja kita tidak ada uang. Tetapi lihatlah. Begitu juga, masih kita ingat ketika saya memberi cadangan kepada kita, mari kita cari tempat baru, kita pindah. Ya, sebab tempat kita sekarang ini terlindung, tidak ada orang tahu, tidak strategik. Orang datang mencari, orang tidak tahu bahwa di sini ada gereja BM. Kita masih ragu juga. Namun begitu, berkat dorongan, berkat nasihat, kita pindah dengan iman yang hidup. Pada mulanya kita takut, kita khawatir kita tidak mampu bayar sewa. Tapi lihatlah sekarang. Ya, di akhir tahun, Cikgu Tuni berkata, puji Tuhan, kita mampu bayar sewa. Kita tidak divisit. Sampai sekarang, kita mampu. Tuhan bekerja. Kita mampu bayar sewa sampai sekarang. Percayalah, Tuhan akan bekerja lagi melalui semua kita, gereja Tuhan BM Bana Sri Aman. Jangan takut melangkah, melakukan pekerjaan besar. Amen. Ya. Mari kita bekerja sama, baik saya sebagai pastor, kami sekeluarga melayani, esko gereja, jemaat Tuhan. Mari kita bekerja sama. Mari kita bertindak, melakukan pekerjaan besar dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemarin kami mesyuarat, saya memberi nasihat kepada esko gereja. Ya, harus memberi dorongan kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan untuk memberi. Dan kita juga sebagai pemimpin harus menjadi contoh dalam hal memberi. Ya, jika kita bersemangat dalam hal memberi, jika kita bersemangat dalam segala hal, dalam iman kita, jemaat Tuhan juga akan bersemangat. Bersemangat mencari Tuhan, bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan, bersemangat memberi. Ya, sentiasa punya roh yang bernyala-nyala. Lihatlah, suatu akan tiba masanya. Pada masa yang telah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mujizat Tuhan demi mujizat akan Tuhan kerjakan lewat gereja, lewat Anda semua. Baik Anda jemaat biasa, baik Anda pemimpin gereja, baik Anda baru maupun orang lama. Tuhan akan mengadakan mujizat demi mujizat. Lebihan 7 bako akan penuh. Ya, percaya katakan amin. Ya jemaat Tuhan, motivasi yang baik menjadi dasar langkah yang besar dan tinggi. Ya. Jadi motivasi Yesus ketika dia mau memberkati, dia mau memberi makan 4.000 orang dan juga wanita dan anak-anak adalah
hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ya, dia tergerak oleh belas kasihan. Jika kita mau melakukan sesuatu, yang harus kita perhatikan dulu adalah apakah motivasi kita melakukannya. Apakah motivasi kita benar atau tidak? Apakah motivasi kita tulus atau tidak? Ya. Di dalam Injil Markus 12:41 sampai ke 44, ya, ketika beribadah, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dia memperhatikan bagaimana orang banyak datang ke gereja dan memasukkan uang persembahan ke peti persembahan itu. Ya. Banyak orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar. Tiba-tiba datanglah seorang ibu janda. Bukan seorang ibu janda yang kaya, bukan seorang ibu janda yang penuh dengan gaya, bukan seorang ibu janda yang dengan pakaian yang mahal-mahal, ya, dengan kalung yang cantik, yang indah. Bukan. Ya. Ibu janda ini adalah ibu janda yang miskin. Yang dia berikan hanya 2 peser. Hanya 2 peser perak. Hanya itu yang ada padanya. Meskipun walau 2 peser perak saja yang ada padanya, namun dia tetap memberi. Meskipun dia hidup miskin, hidup susah, hidup penuh dalam kesempitan, dia tetap memberi. Memberi bukanlah hal yang sukar bagi ibu janda ini. Inilah yang menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Inilah yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Mengapa Yesus tertarik kepada persembahan yang sedikit saja ini? Sedangkan pada waktu itu begitu banyak orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar. Tetapi yang diberi kepada mereka sedikit sisa, lalu saja. Tetapi ibu janda ini, meskipun dia memberi sedikit, sama dengan orang banyak juga memberi sedikit, tapi nilainya sangat berarti bagi Tuhan. Walaupun sedikit, kecil sekali, Tuhan melihat ketulusan hati ibu janda ini ketika dia memberi persembahan. Ya. Tuhan melihat ketulusan hati ibu ini. Tuhan tidak melihat jumlah persembahannya. Penilaian Tuhan berbeda dari manusia. Jika manusia menilai dari jumlahnya, Tuhan menilai dari hati yang memberi, apakah tulus atau tidak. Pemberian ibu janda ini penuh dengan pengorbanan, karena hanya itulah yang ada padanya. Ibu janda ini sekalipun miskin, dia tidak menjadi orang yang ingin hanya menerima berkat saja, tetapi memiliki ketulusan hati untuk memberi tanpa mengharapkan balasan dan juga pujian. Selain memberi dari segala miliknya dengan penuh ketulusan hati, ibu janda ini juga dia punya iman yang hidup. Dia beriman bahwa Allah sanggup memeliharanya. Ibu janda ini percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala-galanya bagi kehidupan dia. Dia bersyukur selalu meskipun hidup dalam kesusahan. Maka oleh itu jemaat Tuhan, belajarlah memberi dan memberkati pelayanan Tuhan, gereja Tuhan, meskipun hanya ada 2 peser pada kita. Apakah motivasi kita positif atau negatif? Ya. Memberi apakah motivasi kita positif atau negatif? Memberi harus didasarkan oleh belas kasihan. Ini yang Paulus ajarkan juga kepada kita,
Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tiada faedahnya bagiku. Memberi berarti adalah membagi sebagian milik kita kepada orang yang diberi, kepada orang lain yang memerlukan. Ya. Memberi dengan tulus adalah bukti kasih. Anak-anak Allah yang mentaati firman Tuhan pasti suka memberi. Yang percaya katakan amin. Memberi dapat berupa uang, memberi dapat berupa hadiah, memberi dapat berupa makanan seperti Yesus lakukan. Ya, secara abstrak, memberi dapat berupa membagi ilmu, membagi jasa, memberi tumpangan atau bantuan, ya, memberi nasihat, pendapat, memberi perhatian, memberi pujian, memberi penghargaan, dan juga waktu yang diluangkan bersama orang lain. Memberi dari hati yang tulus adalah lahir dari belas kasihan, tidak mengharapkan balasan, tidak juga kerana takut hukuman Allah. Ya, memberi adalah kerana belas kasihan. Jemaat Tuhan dikasihi, kita harus bersyukur selalu jika kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberi. Kita masih ada kesempatan untuk memberi, membagi kasih. Jika kita mendapat karunia untuk memberi sebagian dari harta kita untuk membantu meringankan beban hamba Tuhan, lakukan semuanya kerana ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu kerana kita dapat meneladani Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia sudah lebih dulu memberikan hidupnya. Dia telah lebih dulu memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus hidup kita. Kasih adalah dasar dari semua perbuatan kita. Kasih yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Jadi maka itu memberilah bukan untuk dipuji. Ya. Memberilah dengan tulus hati, bukan untuk dipuji. Apabila dipuji kerana memberi, pujian itu tidak akan membuat kita tinggi hati. Ya. Puji Tuhan jika ada yang memuji kita kerana memberi. Bagi saya, bila jemaat Tuhan memberi, ya, saya berkongsikan firman Tuhan tanda penghargaan terima kasih kepada jemaat Tuhan. Kerana saya, kami sekeluarga terima kasih kepada jemaat Tuhan, ya, dengan firman Tuhan yang telah dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Ada yang memberi dengan motivasi agar dipuji. Ada yang memberi dengan motivasi agar mendapat jabatan, pangkat, jawatan di dalam gereja. Bukan memberi dengan tulus ikhlas. Tidak salah memberi pujian. Pujian adalah satu bentuk penghargaan, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Orang yang dipuji pula umumnya akan menjadi lebih rajin. Ya. Contoh, bila anak-anak kita dipuji kita, mereka akan lebih rajin lagi untuk belajar. Mereka akan lebih cergas lagi. Ya. Bila anak-anak yang bersekolah menerima pujian daripada guru-guru, mereka akan lebih giat lagi belajar. Mereka akan lebih bersungguh-sungguh belajar. Jadi pujian merupakan keperluan jiwa seseorang. Ya, ini merupakan keperluan jiwa kita, jiwa seseorang. Pujian harus diberikan secara jujur, bukan pura-pura, bukan tujuan untuk menjilat. Paulus juga dia memuji jemaat Tuhan di Korintus. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku, mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu. Ya. Pujian akan menjadi masalah jika seseorang yang dipuji menjadi seorang yang sombong, menjadikan seseorang itu tinggi hati. Bila dipuji dia sombong. Sebab motif dia memberi
bukan dengan tulus. Motif dia memberi adalah untuk menerima pujian. Orang seperti ini yang memberi untuk mendapatkan pujian, ya, dia akan memamerkan pemberiannya supaya dipuji oleh orang. Orang yang memberi karena punya motivasi ingin dipuji, jika pemberiannya tidak mendapat pujian dari orang lain, maka dia akan tersinggung. Dia akan kecewa. Maka dia akan mundur. Dia tidak akan memberi lagi. Itulah watak orang yang mencari pujian ketika memberi. Jadi saya berdoa agar kita semua memberi, bukan untuk mendapat pujian. Kita semua memberi agar kita menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Memberi bukan untuk mendapat berkat. Ya. Apabila hidup kita diberkati Tuhan, seharusnya dengan penuh kesyukuran kita menyadari bahwa semua itu adalah karena kemurahan dan belas kasihan Allah di dalam hidup kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan bukan balasan atas pemberian kita. Amen. Jangan memberi dengan mengharapkan balasan dari Tuhan. Berilah dengan hati yang tulus. Memang Allah sangat rindu, sangat senang untuk memberkati kita yang suka memberi. Ya, contoh, buktinya, berilah dan kamu akan diberi. Saya juga sering mengajar ini untuk mendorong jemaat Tuhan dalam hal memberi. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini janji Tuhan. Tetapi jangan memberi karena mengharap balasan dari Tuhan. Itu tidak baik. Begitu banyak jemaat Tuhan memberi dengan tujuan salah. Memberi dengan tujuan agar mendapat berkat jasmani sesuai dengan keinginannya. Memberi karena nafsu. Begitu banyak jemaat Tuhan berlomba-lomba memberi sebanyak mungkin. Karena dia berpikir dan berharap semakin besar pemberian dia ke gereja Tuhan, semakin besar pula berkat jasmani yang akan dilimpahkan oleh Tuhan. Bila keinginan itu tidak tercapai, tidak terpenuhi, maka ya dia belum menerima lagi berkat jasmani itu, maka mulailah dia bersungut-sungut. Mulailah dia menyalahkan Tuhan. Mulailah dia menghujat Tuhan. Tuhan, mana berkat-Mu? Sedangkan aku memberi, Tuhan. Memberi dengan banyak, Tuhan. Aku sering sponsor pelayanan-Mu, Tuhan. Mana berkat-Mu? Itulah bila kita memberi, menuntut balasan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mungkir janji. Firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi belajarlah memberi dengan ketulusan hati. Ya, percaya katakan amin. Kita memberi bukan kita untuk diberkati, melainkan kita telah diberkati dan sentiasa diberkati oleh Allah kita, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya hendaklah kita mempunyai motivasi memberi untuk memancing berkat Allah. Kerana memberi bukanlah transaksi untuk merugi seperti orang bisnes. Ya. Jangan bisnes dengan Allah. Memberi bukanlah, sekali ulangi, transaksi untuk rugi kita dengan Tuhan. Jangan. Jangan sekali-kali memberi dengan tujuan menuntut balasan dari Tuhan. Memberilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Bukan memberi untuk memancing, tetapi memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Memberi untuk kemuliaan Tuhan. Paulus juga mengajar, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Haleluya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terakhir, Yesus sendiri berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, yang mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memberi untuk memuliakan Bapa yang di surga. Melalui pemberian kita yang tulus dan ikhlas, Allah akan dimuliakan. Marilah kita belajar memberi bukan dengan ego untuk kepentingan diri sendiri. Amen. Marilah belajar memberi untuk menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan. Jika kita memberi untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Terjadilah mukjizat 7 baku penuh. Karena itu kita harus jujur. Ya. Mari kita pada hari ini periksa diri kita masing-masing, periksa hati kita. Bila selama ini motivasi kita telah keliru, menyimpang ke kiri maupun kanan saat kita memberi, mulailah dari saat ini. Marilah kita memberi dengan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita memberi karena mengasihi Tuhan. Kita memberi karena mengasihi pelayanan Tuhan. Kita memberi karena mengasihi sesama. Kita memberi karena kita mengasihi hamba Allah. Kita memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kasihi, pelajaran kita pada pagi hari ini ya ringkas saja, tetapi ia sangat bermanfaat bagi kita. Kita telah bersyukur selalu. Untuk kita bersyukur selalu, ya mengucap selalu, maka mujizat Tuhan akan terjadi melalui apa? Dari tindakan yang besar, yang berani yang telah Yesus lakukan. Dari apa mujizat terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan dari Yesus berani memberi berkat kepada orang lain. Ini juga yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Dalam mengucap syukur, kuasa Tuhan dinyatakan karena berani melakukan pekerjaan yang besar, berani membagi berkat kepada orang lain. Jemaat Tuhan dikasihi, bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita sentiasa bersyukur selalu kepada Allah atas kelimpahan berkat-berkat yang diberikannya dalam hidup kita? Berkat yang dilimpahkannya di dalam keluarga kita. Sudahkah kita bersyukur selalu atas kelimpahan kasih dan kasih setianya, kasih kurnianya di dalam semua perkara dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bersyukur selalu memuji, memuliakan Allah ya, yang sudah berkenan memberikan rezekinya bagi kita? Marilah jemaat Tuhan sentiasa bersyukur selalu dengan setulus hati kepada Allah atas kelimpahan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang sentiasa bersyukur selalu kepada Allah atas kelimpahan berkat-berkatnya dalam semua perkara. Berbahagialah kita yang bersyukur selalu kepada Tuhan atas segala kasih setianya dan karunia-Nya, kasih karunia-Nya, karena Allah telah memberi kita milik pusaka yang tidak ternilai harganya. Berbahagialah kita yang bersyukur selalu atas segala perbuatannya yang hebat, yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita, karena perbuatan tangannya bagi kita ialah kebenaran dan keadilan. Bersyukur selalu, maka mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Untuk menutupi firman Tuhan ini, saya menutupi dengan Mazmur 107 ayat 1.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Tuhan sentiasa baik dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hidup kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur selalu karena apa yang kami perlukan, kami dapatkan dari Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menyadari kelimpahan berkat-berkat-Mu, sehingga kami tidak terjerat di dalam dusta iblis yang menipu kami menjadi orang-orang yang serakah, yang tidak tahu bersyukur kepada-Mu. Ajarkanlah kami juga ya Tuhan, agar kami sentiasa berserah ke dalam tangan-Mu, di dalam kebetundukan dan kegigihan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini, yang telah menasihati kami, mengajar kami untuk mengucap syukur. Seperti mana ya Yesus telah tunjukkan, ya Yesus telah nyatakan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Mulai dari hari ini, bersyukur selalu menjadi gaya hidup kami. Dan Engkau akan menghulurkan tangan-Mu, Kau akan mengerjakan bagian-Mu, kuasa-Mu akan dicurahkan, dan mujizat akan terjadi. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kau lawatilah mereka, Kau penuhilah mereka dengan hati yang penuh bersyukur. Lindungi keluarga mereka, lindungi kesehatan mereka, lindungi ekonomi mereka, pagari rumah mereka dari depan dan belakang, dari tepi, dari kanan, dari kiri, dari atas dan bawah. Terima kasih Tuhan untuk masa ini. Sementara kami akan menjalankan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat melakukan perjamuan Tuhan sesuai dengan perintah-Mu, untuk mengingat betapa besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kau telah menyerahkan nyawa anak tunggal-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Dan sebentar kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Mari kita persiapkan diri masing-masing. Sila ambil perjamuan Tuhan kita. Perjamuan Tuhan harus dilakukan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 24 ayat 22. Markus 14, sorry, salah tulis. Markus 14 ayat 22 sampai ke 25. Ya, dari setelah sana penetapan perjamuan malam. Perjamuan Tuhan kita jalankan pada hari ini sesuai dengan pesan dari Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 22 sampai ke 25. Maaf di sini yaitu salah tekan ya. Jika sudah mendapat, saya baca untuk kita semua. Markus 14 ayat 22 sampai ke 25. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ambil roti. Sudah sedia roti? Sudah sedia air? Jika sudah, kita makan bersama. Ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak. Mari kita minum bersama. Minta Malin berdoa dan berdoa untuk penutup. Ya, haleluya, Yesus. Baiklah ta'ala di surga Tuhan, kami beri puji saya terima kasih ya. Ngagai Nuhan Tuhan Yesus, kemana pengereduk Nuhan seorang engkau nyertai kami Tuhan. Terima kasih ya atas pemanah Nuhan Tuhan Yesus cukup pada cukup mentas engkau kami apa pagi itu kami serang jari Nuhan Tuhan. Terima kasih ya. Kami udah ngambil roti ngoai moga Tuhan ingat ke pemati Nuhan bakal berkang udah nuci bersih kami kuasa darah tuci Nuhan Tuhan Yesus. Tuhan tuk kami Tuhan Yesus tuk kami apai kami serang ngejari Nuhan sekali lagi Tuhan. Tuhan kami terima kasih yang kai Nuhan Tuhan Yesus pemanah Jaku Nuhan Tuhan tidak diingat kami tadi awak ke semuanya Tuhan Yesus yang di ketenggaunya di kelalau kami diarapkan Nuhan moga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih apa yang akan memberkati semua bala hamba anak-anak Nuhan Tuhan Yesus bakal kepagi itu Tuhan Yesus kami serah ngejari Nuhan Tuhan dilindur sidai Tuhan Nuhan terus memberkati sidai mega Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih apa terima kasih Yesus kami serah ngejari Nuhan sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah sampai. Amin.